Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Sobat Horror Stories. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan mendengar cerita yang terbaru, tapi sebelum kita mendengarkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Namaku Sunar. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Temanggung, Jawa Tengah. Yang akan kuceritakan padamu kali ini adalah peristiwa yang kualami belasan tahun lalu. Pengalaman aneh, menyeramkan, dan masih menjadi misteri buatku sampai saat ini. Saat itu aku masih kelas 3 SD. Aku masih ingat, pada hari itu aku merasa takut sekali. Ayahku murka setelah memergokiku merokok. Memang tinggal di lingkungan yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup sebagai petani tembakau, membuat aku begitu mudah untuk mendapatkan rokok. Tapi tentu saja orang tua mana yang tidak mengamuk jika melihat anaknya yang masih kecil mulai mengepulkan asap dari mulut dan hidungnya. Saking takutnya, aku berlari sekencang mungkin menuju ujung desa. Tepat di antara hutan bambu yang menghubungkan desaku dan desa tetangga, terbentanglah area pemakaman kampung yang cukup luas. Tak jauh dari pintu masuknya, di bawah rimbunan pohon, berdiri sebuah pondok kecil tempat keranda dan alat-alat pemakaman diletakkan. Biasanya kami menyebutnya Cungkup. Cungkup ini tidak terlalu luas, hanya sekitar 3 kali 3 meter. Di keempat sisinya berdiri tiang penyangga beton yang dicat putih dan tembok yang tingginya tak sampai 1 meter. Semua orang bisa melihat bagian dalam tempat ini dari jauh, apalagi di siang hari. Tapi entah kenapa aku tetap berlari ke arah sana dan bersembunyi di balik tembok, duduk di bawah keranda. Aku tak tahu berapa lama aku berada di sana. Hanya saat itu kok rasa-rasanya memang rasa takut di hatiku agak sedikit berkurang. Aku menjadi lebih tenang dan malah mengantuk. Semilir angin dan gemerisik daun yang bergesekan membuatku tertidur lelap. "Ngapa kowe nang kene?" Yang artinya ngapain kamu di sini? Samar-samar aku terbangun, lalu aku melihat sepasang kaki. Dari suaranya, aku menduga ia adalah seorang nenek-nenek. Posisinya membelakangiku, dan aku hanya bisa melihat rambut putihnya disanggul dan dihias tusuk konde. "Kabur, Mbah, takut dimarahi ayah." "Mbok kowe tak jak dolan ayo." Yang artinya, "Sini kamu ku ajak main aja, ayo." Aku mengangguk setuju. Sejujurnya aku juga tidak tahu mengapa aku langsung mengiyakan ajakan nenek tersebut. Satu-satunya yang kupikirkan, aku tak mau ditemukan orang tuaku. Sayup-sayup, aku mulai mendengar suara warga desa memanggil-manggil namaku. Nenek itu tiba-tiba mengajakku naik ke atas keranda. Dia duduk di depanku. Persis posisinya seperti sedang naik motor. Dan pelan-pelan keranda itu melayang, membumbung tinggi dan melaju melewati desa. Aku bisa melihat beberapa warga hilir mudik di bawah kami. Lalu kami terus terbang ke arah selatan, keluar dari gerbang desa dan melewati pematang sawah di sebelah SMP negeri yang terdekat dari rumahku. Kami terus melaju menuju Gunung Sumbing. Sesekali aku mencoba melihat wajah sang nenek, namun gagal. Setiap aku berusaha melihat, ia selalu menengok ke arah lain, menghindari tatapan mataku. Aku menghentikan usahaku saat keranda yang kami naiki mulai melayang rendah di sebuah desa yang ada di kaki gunung. Kami mendarat tepat di cungkup desa itu.
Awalnya dari atas hanya terlihat area pekuburan yang luas. Namun begitu kami mendarat, semuanya berubah menjadi pasar. Ya, pasar itu terlihat seperti pasar pada umumnya. Banyak kios-kios yang menjual berbagai jenis dagangan. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Mereka berjual beli dan melakukan tawar-menawar. Sama sekali tak ada makam-makam yang tadi kulihat dari atas sana. Kami tak turun dari keranda, hanya melihat-lihat sekeliling sebentar. Aku juga baru sadar, keranda itu ternyata tidak disangga apapun. Ia terbang layaknya pesawat. Entah ia mengandalkan kekuatan mistis sang nenek, atau aku saja yang tidak bisa melihat sosok-sosok yang menggotong keranda itu. Ayo, tak jak nanggon liane, yang artinya, ayo ku ajak ke tempat lain. Lagi-lagi kok aku tidak bisa menolak. Kami terbang tinggi menuju ke arah selatan, ke kaki Gunung Sumbing, ke sebuah desa yang letaknya lebih tinggi dari desaku. Sepanjang jalan kami hanya terdiam. Aku sesekali masih berusaha mencuri untuk melihat wajah sang nenek. Tapi tetap saja gagal. Aku hanya bisa melihat sanggul dan tusuk konde nenek tersebut. Kami berhenti di cungkup desa berikutnya. Sama seperti desa sebelumnya, saat mendarat tiba-tiba area itu sudah berubah. Hanya kali ini yang kulihat bukan pasar, melainkan sebuah perumahan yang banyak dengan rumah dan penduduk. Lalu nenek itu mengajakku turun dari keranda dan berjalan ke sekeliling perumahan tersebut. Dia menyapa seorang ibu warga sekitar. Tidak ada yang spesial dari perempuan itu. Ia terlihat seperti ibu-ibu pada umumnya saja. "Dek, mau ini? Ada ketan goreng," kata ibu itu sambil mengulurkan sepiring gorengan. Aku menjawab, "Moh, aku wis wareg kok, wis wareg," yang artinya, "Tidak mau, aku sudah kenyang," kataku. Ibu itu tidak memaksa dengan penolakanku. Setelah nenek dan ibu itu mengakhiri obrolan, kami kembali ke keranda dan terbang kembali ke cungkup desaku. Saat itu hari sudah gelap. Aku menduga kami pergi selama 3 jam, karena aku kabur dari rumah saat masih sore, dan saat ku kembali, belum tampak terlalu malam. Kami duduk-duduk di atas keranda. Diam, tidak ada pembicaraan sedikit pun antara aku dan sang nenek. Aku masih mendengar warga desa memanggil-manggil namaku, tapi aku tidak membalas sahutan panggilan tersebut. Seorang tetangga bahkan sempat masuk ke cungkup dan mencariku di dalam bangunan. Ia menggeser-geser ember yang ada di bawah keranda. Namun, ia mengabaikanku, seolah-olah aku tidak ada di depan matanya. Setelah menggeser-geser benda di bawah keranda, memastikan aku tak ada di sana, ia pergi dan lanjut memanggil namaku. Padahal jelas aku duduk di atas keranda. Aku juga bisa melihat warga lain yang berlalu lalang di area pemakaman, mondar-mandir di depan cungkup. Tapi sepertinya, dan entah kenapa mereka tidak bisa melihatku. "Samang kok kabur? Piye?" Yang artinya, "Sampean kok kabur ini kenapa?" Nenek itu mengajakku mengobrol. Saat itu, aku mencoba melihat wajahnya dan ia tetap menunduk. "Wedi meh bali mbah, samar diseneni bapak rombokne." "Takut mau pulang nek, khawatir nanti dimarahi bapak dan ibu," jawabku. Kami mengobrol banyak saat itu. Bisa dibilang aku menceritakan banyak hal kepadanya. Tiba-tiba aku mendengar azan dari masjid desa yang letaknya tak terlalu jauh dari area pemakaman. "As-sholatu khairum minan naum."
Begitu suara dari masjid desa yang kudengar. Aku terkejut, sudah azan subuh. Aku ingat betul, saat kabur dari rumah matahari masih bersinar terang. Aku juga yakin bahwa perjalanan dan obrolanku dengan nenek ini tak mungkin memakan waktu lebih dari 3 jam. Tapi ini sudah subuh, artinya aku sudah pergi lebih dari setengah hari. Aku buru-buru turun dari keranda, berlari keluar kuburan menuju rumahku, dan saat mendengar azan, satu-satunya yang terlintas di pikiranku adalah pulang. Aku terus berlari menuju rumah yang dipadati warga. Mereka menatapku lega, tapi tak ada satupun wajah yang kukenal. Seorang wanita menghampiri dan memelukku. Ia mengaku sebagai ibuku, tapi aku tak mengenalinya. Semua orang di tempat ini yang mengaku sebagai ayah, ibu, kakak, adik, dan teman-temanku, tak ada satupun yang kukenal, tak ada satupun yang kuingat. Aku menurut saat diminta masuk ke rumah. Saat lari dari Cungkup, aku secara spontan menuju rumah ini. Namun anehnya, aku sama sekali tidak mengenal tempat ini juga orang-orang yang mengerumuninya. Ada seorang pria yang mengaku sebagai ayahku, perempuan yang mengaku sebagai ibuku, 2 bocah yang mengaku sebagai kakak adikku, dan beberapa orang lain yang mengaku sebagai tetanggaku. Tapi tidak ada satupun yang aku kenali. Aku mulai bingung dan mulai ketakutan. Sesaat kemudian perempuan yang mengaku sebagai ibuku masuk ke dapur dan keluar membawa segelas teh manis hangat. Ia meletakkannya di depanku, memintaku meminumnya agar lebih tenang. Aku menurut. Aku mulai menyeruput cairan coklat itu pelan-pelan, terasa hangat. Dan ajaib, seketika aku jadi lebih tenang dan ingat siapa perempuan di depanku itu. Memang ibuku. Aku langsung memeluknya erat, lega rasanya. Pelan-pelan aku juga bisa mengenali ayahku. Tapi kok aku masih belum bisa mengenali yang lain ya? Barulah setelah istirahat seharian, ingatanku mulai pulih. Nandi mau bengi, Ki. Kemana sebenarnya semalam tuh? Tetangga-tetanggaku bertanya penasaran. Orang ngerti aku dijak puter-puter karena kae, jawabku. Tidak tahu. Aku diajak muter-muter ke sana. Aku lalu menambahkan, aku semalam di Cungkup. Kalian lewat di depanku saja, aku nggak lihat kok. Tetanggaku tampak kaget. Mereka yakin betul sudah mencariku hingga area kuburan dan dalam Cungkup. Tapi kata mereka, aku tidak ada. Mereka tidak bisa melihatku. Beberapa tetanggaku bilang sempat melihatku di beberapa tempat, tapi bukan di Cungkup. Aku tuh sempat lihat kamu. Kowe dicantolke nang wit. Atau artinya kamu disangkuti di pohon, kata salah satu tetanggaku. Aku ya weruh, tapi di pohon berbeda. Setelah didekati kamu hilang dan muncul lagi di atas pohon lainnya. Begitu jawab tetangga-tetangga yang lain. Tentu saja omongan mereka ini membuatku makin bingung. Aku ingat dan sadar bahwa aku duduk di keranda terbang, berkeliling desa bersama seorang nenek. Malah aku bisa menyebut secara terperinci orang-orang desa yang kulihat dari atas. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti kemana aku pergi malam itu. Tapi warga desa sepakat dengan satu hal. Aku diculik keranda terbang atau lampor. Bertahun-tahun kemudian, aku masih menyimpan rasa penasaran tentang siapa sebenarnya yang mengajakku pergi malam itu. Apalagi aku bukan satu-satunya orang yang pernah diculik lampor di keluargaku. Kakek buyutku dulu pernah digondol lampor dan baru ditemukan 2 hari kemudian di sungai dalam keadaan linglung. Nenekku malah lebih aneh lagi. Suatu hari dia pulang dari sawah melewati jalan setapak. Saat melewati sela antara 2 pohon, tiba-tiba dia sudah ada di Bekasi, di dekat rumah saudaranya. Bayangkan, Bekasi dan kampungku
berjarak lebih dari 400 kilometer. Nah, baru-baru ini, tanteku juga hilang secara misterius. Katanya juga diculik lampor. Aku ikut dalam pencariannya bersama orang pintar. Aku mendatangi satu kuburan ke kuburan lain untuk mencari petunjuk. Di setiap lokasi, penunggu tempat tersebut bilang kami sudah terlambat. Tanteku sudah dipindah ke tempat lain. Saat kami pindah ke kuburan lain, penunggu di situ bilang tanteku sudah pindah lagi. Begitu terus membuatku kesal sendiri. Aku jengkel. Nek isi arep diubeng-ubeng ke yang beruh. Nak arak gawa yang men gowo sisan. Artinya aku jengkel, kalau masih mau diputer-puter gak jelas ya sudahlah. Kalau mau dibawa ya sudah, biar bawa sekalian, kataku saat itu. Tak lama setelah itu, tanteku ditemukan dalam keadaan telanjang dan berantakan di sebuah sungai yang berjarak belasan kilometer dari kampungku. Saat dibawa ke rumah, tanteku ngamuk-ngamuk. 2 malam kami menggelar pengajian dan di hari terakhir, tanteku tutup usia. Ya, tanteku meninggal dunia. Berkaca dari riwayat keluargaku dan lampor, aku jadi penasaran. Sebenarnya siapa nenek yang pernah mengajakku naik keranda terbang? Mengapa dulu dia membawaku pergi? Apakah soal ini ada kaitannya dengan garis keturunan keluargaku? Rasa penasaran itu membawaku kembali ke Cungkup setelah aku dewasa. Pada sebuah malam di tahun 2019, muncul ide iseng dalam kepalaku sepulang dari pengajian. Aku ingin kembali ke Cungkup. Siapa tahu nenek itu ada di sana. Tentu saja selama ini aku sudah berkali-kali ke kuburan, tapi selalu bersama orang lain. Alasanku ke kuburan ada saja, misal untuk membantu proses pemakaman warga atau kerja bakti membersihkan makam. Tak pernah ada keinginan untuk datang sendirian dan melakukan napak tilas dengan pengalamanku di masa kecil. Kuburan desa tak banyak berubah, masih rimbun oleh pepohonan yang mungkin usianya sudah puluhan tahun. Saat berjalan ke arah Cungkup, nenek itu datang lagi. Aku yakin betul, dia adalah nenek yang sama dengan yang pernah mengajakku keliling naik keranda terbang. Dulu aku memang tak bisa melihat wajahnya, tapi aku tak mungkin lupa dengan tusuk konde yang menancap di sanggul di kepalanya sepanjang malam itu. Nenek itu berdiri, seolah sedang menungguku. Aku berjalan mendekat. Saat itu aku tak punya pikiran apa-apa. Aku hanya penasaran mencari jawaban dari pertanyaan yang kupendam bertahun-tahun lamanya. Kowe isi kelingan aku opo ora? Artinya, kamu masih ingat aku atau tidak? Nenek itu bertanya sambil menengok. Aku kaget saat melihat rupanya. Wajahnya keriput, dengan rambut putih panjang yang tergerai di bagian depan dan tersanggul rapi di belakang. Tapi yang membuatku kaget adalah taringnya yang panjang nyaris sedada. Tasih mbah, tasih kelingan, jawabku. Masih nek, masih ingat, begitu artinya. Nek isih kelingan aku, iki kowe tawei. Artinya kalau masih ingat, ini ku kasih. Ia lalu menarik tusuk konde yang menancap di sanggulnya dan mengulurkannya kepadaku. Aku melihat kuku-kuku jari tangannya yang panjang-panjang. Sejujurnya aku agak takut, apalagi setelah melihat taringnya yang begitu panjang. Membuatku makin yakin dia bukan manusia. Tapi yang kupercaya, tidak ada orang yang mati karena dimakan setan. Kalaupun ada, sekalian saja dia memakanku hingga habis. Jangan sampai ada sisa. Dengan prinsip itu, aku mantap melangkah maju dan meraih tusuk konde dari tangan nenek itu. Begitu benda itu ada di tangan,
Tiba-tiba nenek itu sudah hilang entah kemana. Aku pun bergegas berjalan keluar pemakaman dan tak menengok ke belakang lagi. Aku sempat menyimpan benda pemberian nenek dan menanyakan fungsinya kepada salah satu rekan kerjaku, namanya Mas Razak. Tapi karena menurutnya benda ini tak ada gunanya dan malah punya pengaruh buruk, maka kuputuskan untuk membuangnya. Toh tujuan awalku kan hanya ingin tahu siapa yang menculikku dulu. Setelah tusuk konde itu kubuang, hubungan dengan istriku jadi lebih baik dan harmonis. Entah kebetulan saja atau memang ada hubungannya ya. Sayangnya beberapa pertanyaan tak terjawab. Soal mengapa aku diajak pergi dengan keranda terbang, apakah ada hubungannya dengan silsilah keluargaku, tidak ada penjelasan. Nenek itu kadung hilang tanpa aku sempat bertanya dan kami tak pernah bertemu lagi.